Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ewit Safitresa Anung, NIM 0563327733, UPBJJ Ambon, jurusan Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila. Awal berdirinya Pancasila yaitu pertama kita tahu dulu istilah Pancasila itu berasal dari kata Sanskerta, yaitu dari dua kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Pancasila sebelum menjadi dasar negara yang sah, nilai-nilainya telah ada dalam bangsa Indonesia itu sendiri dan selalu diterapkan baik di dalam adat istiadat, kebudayaan dan nilai religius. Pancasila dibagi menjadi dua macam, yaitu asal mula langsung sama asal mula tidak langsung. Asal mula langsung yang terdiri dari asal mula bahan, asal mula bentuk, sama asal mula tujuan. Sedangkan yang asal mula tidak langsung itu dijabarkan langsung itu asal usul Pancasila. Pembentukan BPUPKI. BPUPKI merupakan lembaga yang dibentuk oleh Jepang dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui pembahasan dasar negara yang menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia setelah meminta bantuan rakyat dalam Perang Asia Pasifik. Sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI diadakan di Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Sidang ini diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Selama sidang ini berlangsung, para anggota membahas berbagai aspek kemerdekaan termasuk dasar negara. Ada 3 tokoh terkemuka yang mengemukakan rumusan Pancasila. Yang pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Rumusan dari Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan sosial. Sedangkan rumusan dari Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 diantaranya ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan yang berkebudayaan. Sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua itu diadakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 di Jakarta. Sebagai lanjutan dari sidang pertama, sidang ini lebih intensif dan fokus pada penyempurnaan dasar negara, konstitusi, serta struktur pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 11 Juli 1945 dibentuk panitia 9 orang untuk merumuskan dasar negara. Panitia kecil atau panitia 9 yaitu diantaranya ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Ahmad Amaramis, Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Haji Agus Salim, yang terakhir R. Abiju Kusno Jokoroso. Pembentukan BPKI, Panitia 9 dan merumuskan Piagam Jakarta. Yang terakhir itu pembentukan PPKI. Pada akhir sidang kedua BPUPKI, atas perintah Jepang, BPUPKI berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. PPKI bertugas menyempurnakan dan mengadopsi Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara. Pada 18 Agustus 1945, PPKI memilih Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pada hari yang sama, PPKI juga menyaksikan dan mendukung proklamasi Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Demikian penjelasan proses lahirnya Pancasila dari saya. Ada beberapa hal penting yang dapat dipetik
proses lahirnya Pancasila, yaitu pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan serta berpartisipasi untuk membangun bangsa Indonesia ke depannya. Terus diharapkan juga dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Generasi muda dasar menjadi agen perubahan positif dan membangun Indonesia yang lebih baik untuk ke depannya. Terima kasih. Sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI diadakan di Batavia, yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Sidang ini diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Selama sidang ini berlangsung, para anggota membahas berbagai aspek kemerdekaan, termasuk dasar negara.